data kecepatan arus itu kita masuk dalam dulu. Jadi ini kita pindahin lagi yang di kecepatan. Terus ini sama dengan terus kalian konekin aja sama yang kedalaman di stasiun 1. Terus ini diklik 2 kali aja. Udah isi semua. Terus untuk yang Vmax sama Vmin kita juga connect ini. Di sini Vmax dari stasiun 1. Jadi kita connect ini. Terus ini datanya di drag ke kanan dulu aja. Biar kita dapat data Vmin terus diklik 2 kali. Jadi datanya udah kayak gitu semua. Dari kedalaman Vmax sama Vmin. Jadi di dalam kecepatan ini kita juga nyari kecepatan terhadap kedalaman. Tapi yang dipakai itu kan ini ada Vmax sama Vmin. Karena kita tahu kalau kecepatan itu kan nyarinya ya udah yang di kecepatan sebenarnya itu seberapa gitu. Kalau dimanapun kalian kan udah belajar fisika, kita berarti nyarinya V total. V total dari stasiun ini rumusnya Vmin dikurangi sama Vmax. Jadi rumusnya Vmin dikurangi Vmax itu kan udah ada. Kalian tinggal klik 2 kali aja itu udah ngikut semua. Terus kalau yang kekuatan total bentar, sudah semua belum? Kenapa di sini ada yang kecepatan total dan minus? Itu kalian nggak salah. Karena kan itu kecepatannya itu kebatas habis kecepatannya udah habis. Jadi itu dia kan masuk semakin dalam. Kecepatannya itu harusnya makin berkurang kan. Teorinya itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai salahnya ini kenapa kok minus? Karena itu kan habis kecepatannya habis. Setelah kecepatannya habis itu tuh masih kebaca sama alatnya, makanya ada yang minus juga. Kalau kalian lihat kecepatan tertinggi kan aku tadi bilang semakin ke permukaan semakin tinggi kan kecepatannya. Itulah mengapa ada yang minus. Caranya sama buat grafiknya. Illustrator. Illustrator terus yang ini visual lines. Kalian ke kanan aja. Select data. Add data. Series name-nya itu kecepatan total. Series X values-nya itu berarti VT kali yang V total di stasiun 1 tadi. D-nya itu kedalaman. Nah kalau ini kan udah terlihat kan di kedalaman berapa itu kecepatannya udah habis gitu. Ya, jadi nanti teman-teman nanti kalian tuh buatnya tetap 10 stasiun. Itu nanti buat analisis kalian. Jadi nanti kalian tahu di mana arus densitas itu berhenti terjadi dan kecepatan arus densitasnya berapa. Kalau misalkan kalian bahas arus densitas itu masih terjadi setelah kedalaman 4 meter, nah ini aja udah 0 kok, gitu loh. Sama ini ditambahin exit title, sama ditambahin legend.
Terus judulnya kecepatan arus total pada stasiun. Jika nama singkatannya satu, kalian harus writing nanti nama, underscore nim, underscore kelas. Axis title yang sebelah kiri itu kedalaman. Axis title yang bawah kecepatan. Satuannya apa? Nanti kalian buat sampai 10 stasiun, terus aku mau ngasih mau lanjut aja ke grafik gabungan kecepatan arus total. Caranya itu juga sama kayak yang grafik gabungan tadi. Ini di F. Terus ini misal stasiun 1. Udah belum? Terus yang dipilih kalian bagi stasiun 1 itu sebagai nilai X-nya. Nilai Y-nya itu kedalaman. Aku ngasih contoh sampai stasiun 3 aja ya. X-nya pilih stasiun 2 I. Dari X value-nya berarti PT yang ada di stasiun 2 dimasukin semua. Terus seri Z value-nya itu kedalaman yang ada di stasiun 2 aja. Terus seri Z value-nya ini yang stasiun 3 ya. Terus seri Y-nya juga yang di stasiun 3 itu kedalaman di stasiun 3. Sama kalian kasih S title, chart title, terus sama legend. Chart title-nya kecepatan arus total pada setiap pada semua stasiun. Nama underscore nih underscore kelas. Axis title-nya sama. Kalian udah tahu kan kalau misalnya mau nyari kecepatannya tuh menurun atau naik, caranya gimana? Sama kayak tadi pakai data label. Jadi kalian tahu kapan kecepatan yang berkurang, kapan kecepatannya nambah, di kedalaman berapa. Udah belum teman-teman? Yang ketiga. Toleh belum tadi? Sudah toleh belum? Oh saya. Usahakan berarti. Namanya apa nih sekarang? Kalau misalnya grafiknya salah, kemungkinan besar kalian salah input data. Udah gitu aja.
Delta Pak. Tar. Jahat banget, biar katanya. Jahat banget. Tapi dia nggak pintar. Beda aja. Sekarang suka lupa. Ingat. Belum kita juga. Apaan? Dia enggak. Dan dia enggak kasih tahu dia udah minta kedua. Kemarin ada apa laporan dua orang sama ekspor sekaligus. Aku nggak tahu lupa. Iya, aku kan juga. Saya nggak ikhlas itu. Wah, cuma dia tinggal pas. Step berikutnya kalian di sini kan ada tanda plus yang sheet bawah. Terus berikutnya kita buat sheet baru. Terus kita di sini jadi data parameter gabungan dan data parameter gabungan ini fungsinya buat apa? Buat nanti analisis kalian terkait hubungan antara salinitas dan temperatur terhadap kecepatan arusnya gimana. Caranya gimana? Kita insert lagi grafik yang kayak biasanya scatter plot. Terus kita klik kanan, select data, add. Misal ini kita kerjain data salinitas dulu. Series X value-nya dari mana? Kalian buka sheet kalian yang tadi ada data salinitas, ya kan? Terus yang dipakai itu Smax-nya aja. Series Y value-nya kedalaman kalian di stasiun 1 atau Z-nya atau Z-mu itu. Ya yang dimasukin Smax aja ya. Udah belum? Kalau udah kita ada data lagi. Terus di sini suhu series X value-nya kalian Kenapa? masukin di max. Kenapa, Jess? Terus nilainya masukin nilai kedalaman kalian. Ini di bawah sih ya orang tak baleni. Atau udah cerewet sedikit yo. Kita add lagi apa berarti data terakhir? Kecepatan. Series X values-nya itu ada di PT kalian di stasiun 1. Terus seri U itu ada di kedalaman yang stasiun 1 itu. Terus di OK. Seperti biasa kita tambahin axis angle, subtitle sama legend. Judul grafiknya itu data parameter gabungan pada ini kan ada di stasiun 1, berarti ini stasiun 1. Ini ada nama underscore new underscore kelas. Terus axis title yang di bawah itu kalian harus ada di delete sisa yang kanan. Ini ditulis di kedalaman dalam kurung meter kesatuannya. Semua tulisan nanti fontnya New Roman ya. Yang mana? Start data parameter Nah nanti kalian kan jadi data tahu parameter nih gabungan.
misal di stasiun 1 salinitasnya itu semakin kedalaman semakin tinggi, suhunya turun konstan, dan pada kedalaman berapa salinitas mulai turun, kecepatannya gimana, suhunya juga gimana. Ketika nanti kalian nemu data yang suhunya konstan atau salinitasnya konstan, silahkan kalian cari daftar pustaka untuk mendukung hal tersebut. Misal hal ini terjadi di Laguna, karena suhu di Laguna itu yang variatif, sedangkan tingkat salinitas memang kurang variatif. Itu nanti kalian cari sumbernya, dimasukin. Nah, dimasukin buat mendukung hasil pembahasan kalian. Aku saranin sumber kalian buku, karena kalau densitas itu memang jarang diteliti buat parameter hidroseanografi. Ketika udah ada buku, kalau misalnya kemarin kalau kalian udah ada buku buat TP itu sebenarnya enak banget, karena biasanya dibahas semua. Pengetahuanku ini sudah ada di buku. Jadi nanti kalian buat ini 10 stasiun. Oke. Jadi total kalian ada berapa grafik? 43 grafik. Oke, totalnya sudah sampai sini aja. Misalnya kalian kerja di rumah. Ini udah berarti. Berarti Kalau misalnya udah betul, berarti kita saatnya untuk proses.